Halo semuanya, selamat datang di media pembelajaran penataan produk untuk kelas 11 bisnis daring dan pemasaran. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai elemen desain dan alat bantu display. Nah, apa aja sih yang harus kita pelajari dalam materi ini? Yuk, simak lebih lanjut. Sebelum memasuki materi, berikut merupakan kompetensi dasar dari pembelajaran ini. Setelah kita mengetahui kompetensi dasar dari pembelajaran, berikut merupakan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Apa saja jenis dan fungsi elemen dan alat bantu display, serta bagaimana desain toko dapat mempengaruhi display. Elemen desain dan alat bantu display merupakan penentu visual toko yang disesuaikan dengan produk yang dijual. Hal tersebut mengakibatkan tampilan toko akan tertata rapi dan lebih menarik. Selain menjadikan tampilan toko lebih menarik, apa saja fungsi lainnya, dan bagaimana desain dapat mempengaruhi visual toko. Dalam menciptakan atmosfer toko yang positif, pemilik toko harus memperhatikan 6 elemen desain, yaitu tata ruang, pencahayaan, warna, musik, aroma, dan suhu. Keenam elemen tersebut apabila diterapkan secara maksimal akan menghasilkan atmosfer positif toko yang membentuk citra toko. Mari kita bahas satu persatu mengenai elemen tersebut. Tata ruang. Tata ruang merupakan aspek komunikasi visual yang akan memanjakan setiap mata yang melihat. Dalam tata ruang, kita harus memperhatikan 5 elemen. Elemen tersebut adalah display produk. Display produk adalah penataan barang dagangan dengan menggunakan cara dan strategi yang disesuaikan dengan kondisi tertentu. Umumnya, produk yang didisplay merupakan produk best seller. Yang kedua adalah signet. Signet adalah istilah umum untuk setiap jenis tampilan grafis berupa simbol, lambang, serta tulisan yang menggunakan media konvensional atau digital dengan tujuan memberi peringatan atau petunjuk dari produk yang dijual. Hal-hal yang harus diperhatikan agar signet berperan secara maksimal adalah pemilihan posisi, kondisi gambar, update informasi, dan batasan jumlah. Elemen selanjutnya adalah graphics. Unsur grafis menjadi penting karena memiliki tujuan mengenalkan brand agar mudah diingat. Biasanya materi grafis yang ditampilkan adalah produk utama yang dijual oleh toko. Dalam menampilkan display yang langsung berkesan atau first impression dari sisi luar, harus diperhatikan desain jendela toko sebagai perantara visualnya. Beberapa retail mendesain jendela untuk memperlihatkan beberapa atau keseluruhan produk yang dijual. Elemen merchandising merupakan kegiatan menyediakan produk yang dijual peritel dalam tokonya. Definisi ini kemudian disebut the 5 rights of merchandising, yaitu right merchandising, right place, right time, right quantities, dan right price. Elemen terakhir adalah point of sale. Point of sale adalah waktu dan tempat terjadinya transaksi jual beli di toko retail. Point of sale juga melayani pembeli untuk melakukan pemesanan atau bahkan pengembalian. Point of sale juga berfungsi mengelola semua operasional aktual seperti bisnis retail dan grosir. Selanjutnya adalah pencahayaan. Elemen pencahayaan meliputi teknik penataan tata cahaya dan model pencahayaan. Yang pertama, teknik penataan tata cahaya. Pencahayaan digunakan untuk menyoroti suatu objek di area toko dan menerangi keseluruhan area toko. Pencahayaan dapat membangun pandangan positif konsumen terhadap produk yang pada akhirnya akan mendorong pembelian. Pencahayaan juga dapat digunakan untuk menyoroti tata letak toko serta membawa konsumen berkeliling di area toko dan melihat lebih banyak barang. Oleh karena itu, dalam menerapkan pencahayaan, pemilik toko harus menyesuaikan desain toko serta produk yang dijualnya. Model-model pencahayaan. Yang pertama adalah ambient lighting. Model ini umumnya lampu diletakkan di tengah-tengah ruangan dengan ukuran watt yang lebih besar agar cahaya yang dihasilkan dapat tersebar secara sempurna ke seluruh ruangan. Yang kedua adalah local lighting atau test lighting adalah pencahayaan yang mendukung terlaksananya suatu kegiatan. Yang ketiga adalah accent lighting. Pencahayaan jenis ini digunakan untuk membuat sudut dan barang tertentu menjadi menonjol. Yang keempat, natural lighting.
Dengan menggunakan pemanfaatan sinar matahari dapat membuat ruangan menjadi terang. Dan yang terakhir, pencahayaan khusus berupa teknik highlighting dan silhouetting biasanya digunakan untuk mempromosikan iklan agar lebih terlihat jelas dibandingkan latar belakangnya. Warna. Dampak warna yang diterapkan dengan tepat oleh toko terhadap pembeli adalah mengundang pembeli datang ke toko, membuat pembeli nyaman berada dalam toko, membuat pembeli tertarik pada produk tertentu, serta membuat pembeli mengenali merek tertentu. Warna-warna yang dapat digunakan adalah merah, biru, hijau, kuning, merah muda, ungu, emas, orange, coklat, hitam, dan putih. Musik. Musik sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Ada 3 bagian musik, yaitu bagian beat mempengaruhi tubuh dan tubuh akan bergerak menyesuaikan hentakan musik. Bagian ritme mempengaruhi jiwa atau suasana hati. Harmoni atau melodi mempengaruhi kognisi manusia. Secara kognitif, musik mempengaruhi seberapa baik kita memproses informasi. Satu hal yang pasti, musik yang disetel di toko harus mencerminkan identitas toko dan sasaran konsumen toko. Dengan demikian, tipe musik yang disetel di toko untuk tiap-tiap toko tidak harus sama. Aroma. Aroma memiliki daya rangsang lebih besar terhadap emosi. Bahkan 75% emosi yang kita rasakan sehari-hari dipengaruhi oleh penciuman. Menurut Yale dan kawan-kawan tahun 2015, pelanggan menghabiskan lebih banyak waktu berbelanja ketika lingkungan berisi musik yang bagus dan beraroma. Bau yang sedap kerap diasosiasikan dengan lingkungan yang bersih, nyaman, mutu barang yang bagus, serta pelayanan yang lebih memuaskan. Materi selanjutnya adalah alat bantu display supermarket yang membahas mengenai perlengkapan display di supermarket, peralatan display di supermarket, alat bantu display produk fashion, dan merchandiser display. Yang pertama adalah perlengkapan display supermarket. Stock Keeping Unit atau SKU adalah suatu tulisan yang berisi keterangan mengenai nama produk, harga, nomor price lookup unit atau PLU suatu produk baik yang dibeli maupun dijual oleh perusahaan. Manfaat adanya SKU adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah Point of Purchase atau POP display. Adalah suatu area yang didesain khusus untuk menangkap perhatian konsumen potensial terhadap produk khusus yang ditampilkan di tempat itu. Hal itu karena POP display memberi informasi, mengingatkan, membujuk konsumen untuk membeli produk. Berikut merupakan syarat agar POP lebih maksimal serta bagaimana POP diletakkan dalam supermarket. Untuk perlengkapan terakhir adalah Price Lookup Unit atau PLU. PLU adalah nomor identitas barang yang berfungsi untuk komputerisasi. PLU dibuat untuk produk produsen, tapi jika suatu produk belum dilengkapi barcode, pihak pengelola supermarket membuat PLU untuk setiap item barang yang didisplay. Berikut merupakan peralatan display di supermarket. Gondola, shelving, wagon, showcase, showcase sealer, backwall, single hook. Selanjutnya adalah alat bantu display produk yang biasanya harus digunakan dalam toko fashion adalah mannequin, half torso, presentation table, waterfall, platform, wagon, dressmaking. MD atau merchandiser display. Merchandiser adalah salah satu bagian dari tim promosi yang bertugas mendisplay atau memajang produk di etalase toko dengan baik. Dengan pemajangan yang rapi dan menarik, pengunjung bisa tertarik untuk melihat dan membeli meskipun sebelumnya tidak berencana membeli produk tersebut atau biasa disebut pembelian impulsif. Setelah kita menyimak video, kesimpulan yang dapat diambil dalam pembelajaran ini adalah elemen desain dan alat bantu display merupakan salah satu hal yang utama yang digunakan untuk membentukkan visual toko. Dengan memperhatikan elemen-elemen dan alat bantu yang dipadu-padakan secara sinkron, maka visual toko akan terbentuk, akan menarik, dan menciptakan daya tarik konsumen.
it using Powtoon?